hidup bersama dengan orang-orang yang beragama lain. Betul, Iya. betul. Nggak bisa dihindarin kan? Iya. Iya. Ketika kalau orang-orang mereka punya prinsip yang sama lakum dinukum waliyadin sih nggak masalah. Iya. Tapi karena mereka ditugaskan untuk mencari Ada orang, misi. Ya. setiap saat kita nggak pernah nyangka, kita nggak pernah duga, kita juga bisa dideketin sama mereka. Iya. Nah, kalau kita nggak tahu atau nggak punya ilmunya, paling nggak kita tahu bagaimana mereka, itu risikonya tinggi. Benteng. Iya. Bahkan mereka juga belajar Islam, tapi tujuannya untuk apa? Menghancurkan. Memurtadkan orang Islam. Iya. Diambil ayat-ayat seperti tadi tuh, Iya. itu dipakai buat dikasih tahu ke orang Islam supaya orang Islam nggak bisa jawab, lama-lama ragu, pindah. Itu banyak. Iya. Nauzubillah. Mudah-mudahan kita mau dijauhkan ya. Iya. Amin. Ya. Mau gua kasih ayat Quran? Mau gua kasih ayat Quran? Boleh. Yang sering dipakai sama mereka. Boleh, boleh. Murtadin orang Boleh, Islam. boleh, kok. Jadi kita biar punya bentengnya untuk menghadapi. Ya, itu. biar lebih kuat lagi. Mereka sering pakai Quran surat Maryam ayat 71. Ya. Di situ dikatakan apa? Dan tidak ada seorang pun dari kamu yang dan tidak ada seorang pun dari kamu yang tidak mendatangi neraka gitu. Astagfirullah. Itu adalah sebuah ketentuan yang sudah ditetapkan. Ayatnya bunyi begitu terjemahannya. Ya. Iya. Mereka nanti ngomong apa? Lu ngapain jadi muslim kalau udah Iya. pasti masuk neraka? Iya, iya. Di neraka dulu. Iya. Gimana jawabnya? Iya. Itu sering loh dipakai loh buat murtadin orang Islam. Iya. Karena bunyi begitu, tapi mereka nggak tahu tuh konteksnya. Iya. Dan tidak ada seorang pun dari kamu itu artinya bukan muslim aja, semua manusia. Semua manusia. Ya, itu ayat 71. Ayat 67-nya ngomongin manusia. 71-nya juga berarti itu manusia. Semua manusia akan mendatangi neraka. Maksudnya apa? Apakah langsung masuk? Enggak. Iya. Kalau kita baca tafsirnya itu artinya diperlihatkan. Iya. Mendatangi penjara pasti masuk penjara nggak? Belum. Enggak. Mendatangi kuburan pasti masuk kuburan nggak? Enggak. Nah, ya udah. Berarti mendatangi itu artinya diperlihatkan. Iya. Jawabannya ada di ayat 72-nya. Di ayat berikutnya. Ayat berikutnya dibilang, dan orang yang bertakwa akan diselamatkan, tetapi orang yang zolim akan ditinggal dalam keadaan berlutut. Yang bertakwa siapa? Muslim. Muslim. Yang zolim siapa? Kafir. Nah, jadi kalau dengar ayat begitu ditanyain, terus dituduh bahwa kita muslim pasti masuk neraka, Wajib. Oh. baca ayat 72-nya. Iya. Jangan Siapa separuh-separuh yang ya. Ilmu nih harus ingat ini. Iya. Banyak itu Harus sering. bingung ya jawabnya kita. Saya dulu pernah dapat laporan dari ada teman di Cirebon juga gitu. Iya. Di warung kopi tuh. Di warung kopi. Mereka ke tempat-tempat yang biasa dikunjungin orang-orang Islam. Bisa di pasar, Iya. bisa di minimarket, bisa di warung kopi. Nah, kalau misionaris-misionaris yang memang sengaja nyari orang untuk dijadikan misionaris lagi, Iya. kayak gitu juga. Misalnya di warung kopi nih, mereka ngeliat, nanti ketika ada azan, dia ngeliat mana orang Islam yang begitu dengar azan sholat, mana yang enggak. Kalau yang enggak sholat, sama mereka nggak dideketin. Mereka cari orang yang rajin sholat. Kenapa gitu? Kok bisa gitu? Caranya apa? Maksudnya mereka apa? Kalau mereka berhasil menjadikan orang yang rajin sholat, itu kan pasti akan militan. Oh, iya. Gitu. Ngapain dia nyari orang Islam yang nggak rajin sholat? Iya. Nanti kalau jadi misionaris pun dia malas-malasan lagi. Iya. Gitu. Iya, iya. Nah, Tapi kan rajin sholat mas bakal sangat susah untuk mereka. kata siapa? Oh gitu. Kata siapa? Ada contohnya itu. Ada. Ya, ada contohnya. Banyak caranya mereka. Iya, yang bahkan yang hafiz juga ada. Ada. Lulusan kantor aja ada yang murtad. Iya. Oh. Sekarang malah mereka tuh speak up-nya tuh lebih lagi di sosmed. Jadi mereka tuh didatengin di mimpi lah. Belum lagi ketika misionaris ini atau kalangan evangelis ini bekerja sama dengan muslim tapi yang liberal. Iya. Ngeri ya. Nonton nggak yang di YouTube? Misalnya ada perempuan yang dulu katanya hafiz Quran, Iya. terus ngomongnya apa cerita di Quran tuh dongeng. Iya. Ada yang bilang hafal Quran tuh nggak perlu. Baca Iya. Quran tuh nggak perlu. Iya. Ada yang begitu? Tapi bohong kan itu. Maksudnya dia tidak benar-benar hafiz, dia bahkan tidak benar-benar murtad. Anggaplah dia hafiz. Oh iya. Anggaplah dia hafiz. Iya. Tapi kalau dia udah murtad,
udah disponsorin, Iya. gimana? Iya sih. Iya. Yang dia cari siapa? Orang Islam yang liberal. Iya. Itu banyak yang begitu. Hati-hati lah, makanya kita nggak pernah tahu di setiap lini tuh mereka udah punya Iya. gerakan. Tapi aku pernah nonton sama kamu waktu itu di YouTube yang misionari yang dia tuh di Car Free Day, masih inget nggak? Banyak. Oh iya itu Ya. parah itu. Yang ngebagi-bagiin baju, Makanya model simbol-simbol juga kita harus hati-hati. Misalnya simbol apa? merpati. Burung Merpati, merpati. ya. Iya. Banyak yang begitu. Banyak banget. Nah, ada kok saya jadi pengen cerita nih. Jadi ada kayak yayasan ya. Yayasan kami nggak tahu siapa kan yayasan, pasti ada donaturnya ya. Iya. Tapi namanya LCK, Laskar Cinta Kasih. Oke. Nah, kita dari namanya aja kan kita Lah, gak usah yang begitu. Yang pakai nama-nama Islam aja ada yayasan Kristen. Yayasan Kristen, tapi pakai nama-nama Islami. Ada. Loh, jangan sangka nggak ada. Mereka nerbitin buku saku yang kecil-kecil. Iya. Nanti mereka tulis adalah ayat-ayat Quran yang dianggap bermasalah. Ditulis itu, ini makanya salahnya begini, makanya kasih ayat rebel gitu. Banyak. buset. Ya, itu mereka bagi gratis di bus-bus, di terminal bagi gratis. Iya. Iya, orang-orang yang nggak punya pengetahuan soal ya kristolo atau perbandingan agama bahaya gitu. Sangat mudah buat Iya. kebelokinnya. Banyak, itu banyak. Contoh lagi di Quran surat Ali Imran ayat 45. Nabi Isa alaihissalam disebut terkemuka di dunia dan akhirat. Iya. Itu juga dipakai. Tuh lihat Iya. Nabi Isa alaihissalam terkemuka di dunia dan akhirat tuh. Makanya dia Tuhan. Iya. Terus banyak disebutkan di Al-Quran juga. Nah, Makanya sering Lebih banyak disebut dari lebih banyak Rasulullah. sering disebut. ya, Nabi Isa alaihissalam kan disebut 25 kali. Iya. Lebih banyak 5 kali daripada 5 kali lebih banyak daripada nama Nabi Muhammad SAW sendiri disebut. Terus dia bilang, mana ada Nabi yang disebut terkemuka di dunia dan akhirat di Quran selain Nabi Isa? Woi, Itu seragamnya tuh. Jawab, Ngeri jawab. ya. Ayo ngomong ayo apa? mau jawab. Coba dijawab. Jawab. Kami nggak tahu. Tapi kan ada nabi lain juga yang disebut lebih banyak. Yang dia tanya terkemuka. Oh. Terkemuka. Karena di Quran surat Ali Imran 45 ditulisnya Nabi Isa tuh terkemuka di dunia dan akhirat. Iya. Coba Nabi mana yang disebut terkemuka di Quran selain Nabi Isa? Nah, lu Iya. Ya kita harus belajar kayak gitu. Iya. Gimana? gimana kok kita ngejawabnya itu? Kita jangan langsung terpana gitu kalau Iya. ada kata-kata terkemuka gitu. Iya. Ya. Sekarang gua tanya nih, ini kan artis nih. Wah, bukan. Kalau terkenal itu berarti paling terkenal nggak? Tidak. Tidak. Kalau apa ya, misalnya terpuji itu paling terpuji nggak? Tidak, tapi punya pangkat tapi tidak paling ya. Jadi kalau terkenal bukan berarti dia paling. Paling. Ter itu bukan berarti paling kan? Iya. Oke, satu. Yang kedua, terkemuka itu bahasa Arabnya apa? Oh, ini. Nah, kita baca dulu nih dalam bahasa Arab ini. Iya. Ternyata kata terkemuka itu diterjemahkan dari bahasa Arab kata wajihan. Wajihan. Sekarang kita jangan terpaku dengan terkemukanya. Yang harus kita cari kan wajihannya. Karena kan bahasa aslinya kan wajihan. Iya. Nabi Musa alaihissalam di Quran surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat 69 juga disebut wajihan. Tapi diterjemahkan menjadi terhormat gitu, bukan terkemuka. Jadi kalau dia tanya terkemuka, mana Nabi lain disebut terkemuka? Di seluruh Quran mungkin nggak ada. Tapi yang disebut wajihan ada. Nabi Musa alaihissalam gitu. Nah, jadi jangan sedih kalau cuman Nabi Musa alaihissalam juga disebut wajihan di dalam Quran. Caranya begitu mereka. Itu ilmunya harus ada. Hanya kita belajar. Iya. Tapi yang paling ngeri itu anak-anak yang broken home sih, yang Ya. semasa aku tuh ya. Karena kan emang banyak ya anak-anak yang Kurang harmonis hubungannya, jadi anaknya kurang perhatian. iya. Ketika kurang perhatian, dia pasti akan kurang pendidikan agamanya. Nah, betul banget. Oh ya. Nah, itu tuh aku Contohnya, nih, nah, iya. Dan sampai ke gereja setahun. Ini luar biasa ini. luar biasa untung nggak dibaptis ya. Alhamdulillah, Allah lah, benar. Gak Alhamdulillah. dimasukin ke air dulu. Aduh, kelelep gak bisa ngojai lagi. Iya. Iya, jadi aku tuh takut ya. Yang aku takutin tuh anak-anak lain nih, yang misalkan nih ada yang lagi nonton ya, yang masih bimbang buat milih agama kalian tuh mau jadi apa. Nah, aku saranin tuh ya harus
tauhid dulu sih. Iya. Itu yang paling jelas. Kalau Betul. kita udah percaya sama Allah, Allah itu satu, Allah itu esa, kita tuh insya Allah bakal selalu diingatkan untuk Iya. pemahaman lain tuh nggak masuk jadinya. Itu sih. Tahu nggak? Ya. Kan Allah SWT memerintahkan kita sholat. Ya. Tujuannya supaya apa? Karena Sholatlah kamu ya untuk apa? Mengingat Allah. aku gitu Iya. kan. Berarti Allah SWT minta manusia yang beriman Iya. supaya sholat biar apa? Biar ingat Allah kan. Iya. Nah, kalau Betul. nggak sholat gimana ingat? Iya. Iya. Tuh. Dan yang kerasa. sholat aja kadang nggak ingat ya. Iya, dan kerasa banget ya sama aku dulu kan aku memang jarang banget sholat. Terus aku pakai hijab tuh kalau waktu TK pakai ya selama sekolah TK, iya. Tapi setelah TK dari TK sampai SMA itu aku berhijab tuh 2 kali doang. Waktu SMP sekali, enggak dua-duanya SMA 2 kali itu pakai hijab. Dan pas aku jauh dari agama itu aku kan ngerasa hampa banget ya. Tapi pas aku udah nikah, aku ngerasa dulu tuh aku ngerasa sholat itu disuruh. Jadi Oke. kamu sholat, tapi nggak ngajarin sholat itu apa sih. Nah aku tuh tidak dikasih tahu kecintaan aku tuh sholat itu harus dengan cinta gitu Betul. melakukannya. Nah pas aku nikah, aku banyak belajar dan suami juga sering nontonin ceramah-ceramah gitu ya. Jadi kita tuh jangan sholat karena kita disuruh, jangan karena itu. Jadi sholat itu karena kita butuh Allah. Ya. Jadi benar-benar kita tuh diingetin itu benar-benar ketika sholat. Jadi kalau tanpa sholat tuh benar-benar hampa aja udah. Orang yang sholat 5 waktunya teratur aja, Iya. kan belum tentu setiap kali sholat khusyuk, Iya, betul nggak? iya, Bisa aja pada waktu dia lagi sholat pikirannya kemana-mana. iya, Tapi kan itu masih lebih baik daripada yang sholat bolong-bolong, iya, ya kan? Iya. Yang sholat tepat waktu aja kadang masih nggak khusyuk, apalagi yang Iya. sholatnya bolong-bolong, Iya. apalagi yang nggak sholat. iya, benar banget. Aku waktu dulu nggak sholat juga, kayaknya hidup aku tuh nggak ada tujuan banget gitu. Ngapain ya? Tapi kalau misalkan kita nih udah lebih dekat lagi sama agama, pelan-pelan kita belajar. Terus aku tahu sholawatan. Nah, pas aku dulu tuh aku sering banget ya kalau dalam hati tuh suka bersenandung. Kadang-kadang karena saking seringnya nyanyi lagu-lagu rohani dulu, jadi aku tuh kepikiran banget. Gua nggak yakin lagu-lagu yang dia nyanyiin nggak ada ini kata-kata Tuhan Yesus. Sama. Gua nggak yakin. Saya yakin. Ada sih. Ah, baru ngaku. Tapi bukan langsung Tuhan Yesus ya. Ya. Kayak ku masuk dengan Maha Kudus, menyembah yang Maha Kuasa. Terus ada darah anak domba gitu-gitulah. Nah, itu. Jadi kadang-kadang suka kelintas gitu. Nah, pantas aja kita tuh selalu harusnya kita tuh seringnya berzikir, bersolawat. Nah itu tuh aku hilangkan lagu-lagu itu tuh dengan solawat, berzikir. Karena kadang-kadang suka kenyanyiin gitu. Astagfirullah langsung aja Nah aku itulah istighfar gitu. makanya gini. Ini mohon maaf ya, bukan saya bermaksud ngajarin untuk gimana. Kan ada pendapat. Kalau tentang musik, ini kan masih ada perbedaan pendapat, Iya. ya kan? Ada yang berpendapat bahwa musik itu haram di dalam Islam. Betul. Ada yang masih dengan syarat tertentu lah. Gitu. Ya. Saya belajar memahami apa sih maksud di belakang diharamkannya musik dalam Islam gitu kan. Ya. Ternyata memang yang namanya musik itu sesuatu yang bisa dikatakan apa ya, powerful gitu buat manusia. Ya. Betul. Ketika orang itu senang dengan musik yang iramanya enak buat dia Iya. dan dia menikmati irama itu, Iya. irama itu akan tinggal lama di dalam memori dia. Betul. Ya. Bahkan ketika kita sedang ngapain nggak sadar kita bersenandung. Iya. Bersenandung yang disenandungkan kan iramanya, Iya. ya kan? Iya. Itu nggak sadar tuh bisa bersenandung. Orang bersiul juga karena dia dengar lagu tertentu yang dia suka, Iya. gitu kan? Iya. Nah, bisa jadi senandung itu atau irama itu memang tidak baik buat kita. Kenapa? Karena kita kan juga ada apa namanya kewajiban baca Quran nih. Iya. Ya, dalam arti bukan wajib, istilahnya wajib kayak fardu gitu bukan. Iya. Tapi kan kita umat Islam kan ya, sebagai umat Islam kita sudah tahu Quran itu firman Allah ya kita kan sebaiknya baca. Iya.
Quran juga kalau dibaca dengan langgam atau dengan istilahnya apa bacaan yang Bernada. menggunakan irama, Iya.